lagi masih bersama saya Dwi di sini Salam Hijau ya. Nah, info sahabat, kita melanjutkan sesi sebelumnya bagaimana tips cara tanam cabai anti gagal skala rumahan ya. Ini buat kali ini kita akan menginfokan yaitu bagaimana cara mengendalikan antraknosa ataupun patek dan bebas dari serangan lalat buah. Oke. Tip-tipnya sebagai berikut. Sebelum kita memulai ya sahabat ya, saya akan jelaskan sedikit info sahabat. Kemarin kan sudah kita jelaskan ya, kalau tanam cabai itu medianya harus bagus. Ini ya, ini medianya bagus-bagus nih. Kita lihat perkembangan cabainya. Dan ini tuh tanpa dipupuk pun untuk bawang merahnya keluar ya. Jadi sistem polanya cepat karena disupport oleh media. Kemudian satu lagi, media bagus kan sudah tahu ya, media yang sudah hampir 80% terbebas dari indikasi jamur ataupun bakteri. Nah sahabat hijau, kita lihat perkembangan cabainya seperti demikian. Dan momen-momen demikian biasanya serangan lalat buah itu akan datang. Selain itu biasanya kalau di saat momen hujan, patek ataupun antraknosa juga akan menyerang. Tapi di sini tanaman ini sudah 80% terproteksi. Artinya apa? Tanaman ini sudah aman. Nah, sekarang kita akan berbagi bagaimana cara mengendalikan serangan dari patek ataupun antraknosa. Oke, sahabat hijau, kita lanjutkan. Ya, tip-tipnya sebagai berikut. Kita menggunakan fungisida, tapi apa namanya, ini yang fungisida kontak ya. Jadi kalau ini fungisida kontak ya, jadi tujuannya apa ya, yaitu ini dapat melindungi dari serangan jamur. Cara kerjanya hebat loh Titan ini ya. Bahan aktifnya mancozeb 80% ya, mancozeb membentuk lapisan tipis pada permukaan tanaman ya, membentuk senyawa tertentu agar jamur tidak mudah menyebar. Hebatnya dari ini. Kemudian busuk daun, karat daun, busuk batang, dan bercak daun. Ini salah satu tip kita menggunakan fungisida kontak ini ya, yaitu mancozeb ini ya. Ini termasuk harganya termasuk murah. Tapi kalau sahabat mau pakai sistemik juga bisa, cuman dengan satu catatan, yang pestisidanya juga ya kontak. Kalau yang sistemik. Jadi ini saya menggunakan Titan ya. Jadi satu lagi sahabat hijau, kita jelaskan di sini buat sahabat ya. Kalau caranya kurang lebih 3 literan. Ini sistem kerjanya ya, saya campur ya dengan air kurang lebih 3 literan. Segini cukup ya sahabat ya. Kemudian ya kita aduk ini. Tapi apakah ini mampu menghadapi serangan daripada antraknosa ataupun patek? Ya, hampir sekian persen mampu. Satu lagi sahabat, tidak cukup hanya menggunakan Titan Tok ya. Tidak cukup. Di sini saya pakai Kurakron. Ini sebenarnya pengendalian yang tadi untuk antraknosa ya. Yang ini untuk antisipasi serangan lalat buah. Sebelumnya sahabat hijau kita infokan yaitu bahwasanya kita telah menggunakan ini ya. Tapi kita lihat dari daun, dari tanaman cabainya itu nggak ada yang sakit. Jadi saya menggunakan ini. Caranya bagaimana sahabat hijau? Jadi satu lagi saya menggunakan perkat ya, bukan penembus ya. Untuk untuk Kurakronnya itu kalau yang bagus di mix ya dengan Metindo. Kalau misalnya skala perkebunan yang luas ya. Kemudian yang Kurakron ini saya campurkan dahulu ya. Yang yang Kurakron tadi. Nah ini sistem kerjanya insek langsung ya. Pengendalian cepat ya. Jadi sama dengan yang tadi. Jadi sama-sama sistemnya kontak. Kemudian manfaat dari ini yaitu dapat mengatasi lalat buah. Jadi kalau lalat buah pakai ini cukup, yaitu penggerek daun, penggerek buah, termasuk jangkrik, trip, tungau, penggerek batang, dan lainnya. Ini bahan aktif yang sahabat bisa pakai
yaitu Cypermectin, ya Deltamectin, Metomil, dan Profenovos. Yang saya pakai Profenovos yang murah ya, ini agak murah. Jadi untuk mengendalikan lalat buah, caranya begini sahabat, yang tadi sudah kita campur, ya. Kemudian kita siapkan ini, sahabat hijau, ya. Ini sebagai uji coba aja ya. Jadi tujuannya agar tidak ada serangan lalat buah, kemudian tidak terindikasi namanya patek. Tapi ini hanya contoh ya, sebenarnya sih yang awal juga sudah mampu karena skala rumahan. Cuman ini sekilas info dari kita bahwasanya cara mengendalikan lalat buah dan antraknosa. Jadi beda ya dari serangan lalat buah dan antraknosa. Kita lanjutkan ya. Jadi kira-kira sama banyaknya antara perekat tadi, yaitu kita menggunakan sabun cuci piring ya. Tapi diinfokan yang untuk cuci piringnya belum tentu bisa mengendalikan untuk ini ya, lalat buah dan antraknosa ya. Jadi jangan salah pengertian, itu hanya sebagai perekat saja kalau versinya kita ya. Jadi ini dicampur sahabat, kira-kira berapa tetes? Hampir sama lah dengan dengan perekat tadi. Kemudian satu lagi buat sahabat hijau, ini di waktu penyepraian usahakan itu dengan berkabut tinggi ya. Jadi artinya kencang lah gitulah. Pengendaliannya seperti demikian, agak sedikit kencang ya. Sebelum kita aplikasi sahabat bisa lihat tuh. Ya. Tidak ada sama sekali kuman ya. Satu lagi kita lihat yang di sini juga sahabat ya. Dan sekedar info ya, maaf tadi ada cahaya matahari ya, jadi warnanya agak ke kuning-kuningan ya. Sebenarnya tidak demikian sahabat tuh, padahal tidak, warnanya bagus karena cahaya saja, tidak ada penyakit sama sekali. Nah, yang pada umumnya kalau kita menggunakan bahan aktif abamectin itu untuk pengendalian hama seperti trip, tungau, kutu daun, dan macam-macam. Tapi masih bisa terserang namanya lalat buah. Maka itu yang kita padukan, rahasia kuncinya itu perpaduan antara fungisida dan pestisida atau insektisida kontak ya, sama-sama kontak. Jadi oke, sahabat hijau, kita lanjutkan sekilas contoh saja begini ya. Ini kencang ya, sebenarnya berkabut, cuman nggak apa-apa lah setelannya begini. Ini sahabat biar lebih jelas. Kalau warnanya itu karena cahaya ya. Nah ini dispray dari bawah sebenarnya sahabat, dia mengendalikan, tapi nggak apa-apa. Kita simpel aja begini. Kenapa? Ini kalau bisa dispray itu di pagi hari. Alasannya, sahabat mau tahu, dari pagi hari sebelum matahari terbit, yaitu masih ada embun di daun, di batang-batang tanaman tersebut, masih ada daun, ya. Jadi karena kita nyeprainya sore atau malam biasanya lebih bagus. Kenapa? Mau tahu? Yaitu kita menggunakan perekat tadi. Oke, sahabat ya. Jadi sama-sama dipadukan. Jadi kalau untuk mengatasi lalat buah dan patek, jadi gunakan dua paduan tadi, ya. Karena apa? Sistemnya sistem kontak. Oke, sahabat bisa dipahami ya. Jadi untuk pengendaliannya sudah paham semua ya. Kenapa bisa sampai kita anggap selesai dan tidak gangguan OP tidak terjadi? Alasannya yang pertama, medianya baik, benihnya tuh ya sahabat ya, tidak kuning ya, cuma karena cahaya. Yang kedua, benihnya, kalau benih lokal atau benih dapur, benih pasar itu kita bisa treatment kemarin pakai H2O2. Kemudian satu lagi untuk pupuknya pupuk POC ya. Jadi nah ini warnanya sahabat biar lebih jelas. Jadi warna kuning itu karena cahaya. Kemudian setelah kita lanjut dengan untuk hama trip tungaunya udah selesai, kemudian pengendalian lalat buah. Di saat momen demikian, ini contoh ya, cabai-cabai demikian ya, selagi dia berkembang demikian, itu gejala serangan lalat buah akan banyak, ataupun patek lah, antraknosa juga iya. Jadi itulah info dari kita, kenapa kita pakai Kurakron dan fungisida kontak. Kurakron tuh baunya menyengat sekali karena lalat buah paling tidak suka. Sebenarnya bisa saja pakai lem ya, petrogenol dan macam-macam. Cuman ini simple,
Jadi kita nggak perlu repot, spray selesai ya. Jadi jamin panen bisa kita dapatkan. Oke, demikianlah info dari saya sahabat hijau. Sekali lagi mohon maaf bila mana ada ucapan yang kurang berkenan ya. Kalau kurang paham, kurang jelas, silakan aja ketik di kolom komentar. Kalau suka silakan di like, tidak suka ya dislike. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa ya di episode selanjutnya ya.